Selamat bertemu kembali Ibu Bapak dan Saudara semua, Shalom. Pemerintah Indonesia sudah menerbitkan kalender tahun 2024 dengan menetapkan sejumlah hari libur. Dalam kalender tahun 2024 ada sesuatu yang baru bagi rakyat Indonesia. Pemerintah mengubah sebutan Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki menjelaskan bahwa perubahan itu merupakan usul dari umat Kristen dan Katolik Indonesia yang diterima oleh pemerintah Indonesia. Jadi, di dalam kalender tahun 2024, istilah kelahiran Isa Al-Masih diganti menjadi kelahiran Yesus Kristus. Kematian Isa Al-Masih diubah menjadi kematian Yesus Kristus, dan kebangkitan Isa Al-Masih menjadi kebangkitan Yesus Kristus. Dan sebutan kenaikan Isa Al-Masih ke surga menjadi kenaikan Yesus Kristus ke surga. Menurut hemat saya, perubahan istilah itu memang sudah seharusnya. Mengapa? Sebab umat Islam tidak pernah mengakui bahwa Yesus itu mati disalibkan, seperti yang umat Kristen yakini. Menurut keyakinan Islam, yang disalibkan itu bukanlah Yesus atau Isa, melainkan Yudas atau orang lain yang wajahnya dijadikan serupa dengan wajah Yesus. Umat Islam juga tidak mengakui kebangkitan Isa Al-Masih sebab menurut mereka, Yesus langsung diangkat ke surga. Karena itu sudah sepantasnya istilah-istilah itu diganti dengan istilah yang diterima dan diakui oleh umat Kristen. Namun, apa dampak selanjutnya akibat perubahan sebutan itu? Umat Islam secara halus terpaksa untuk mempertanyakan pada dirinya sendiri, benarkah Isa Al-Masih di dalam Quran itu identik dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab? Sebagian umat Islam dan juga umat Kristen berkata bahwa kedua nama itu merujuk pada satu tokoh yang sama. Malahan ada sebuah gereja yang menyebut dirinya Gereja Isa Al-Masih. Kesaksian Alkitab tentang tokoh Yesus, anak Yusuf dan Maria, sangat jauh berbeda dengan kesaksian Al-Quran tentang Isa Al-Masih. Umat Kristen yang mendengar atau membaca kesaksian Quran tentang Isa Al-Masih pasti akan merasa heran dan bingung. Sebab Isa Al-Masih dilahirkan di bawah pohon korma. Dia sudah dapat berbicara ketika masih bayi, dan sebagainya, yang semuanya itu sangat jauh berbeda dengan kesaksian Alkitab. Bagi umat Kristen, perubahan istilah itu harus kita sambut dengan sukacita. Sebab berarti kita dan semua orang yang menyebut Yesus Kristus akan menjadi jauh lebih akrab bagi kita ketimbang sebutan Isa Al-Masih. Mulai tahun 2024, kita umat Kristen di Indonesia akan menyebut kelahiran Yesus Kristus dan bukan lagi kelahiran Isa Al-Masih. Kematian Yesus Kristus dan bukanlah kematian Isa Al-Masih. Kebangkitan Yesus Kristus dan bukan kebangkitan Isa Al-Masih. Dan kenaikan Yesus Kristus ke surga, bukan kenaikan Isa Al-Masih ke surga. Semua perubahan istilah itu dapat menjadi alat kesaksian yang hidup tentang siapakah Tuhan yang kita junjung dan sembah. Saudara, ini adalah renungan dengan tema perumpamaan tentang domba yang hilang. Kisah ini dapat kita temukan dan baca di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 12 hingga 14 dan Injil Lukas pasal 15 ayat 1 hingga 7. Saya pribadi lebih suka dengan kesaksian Injil Lukas yang terdiri dari 7 ayat yang jauh lebih hidup, jauh lebih kaya dibandingkan dengan kesaksian Injil Matius yang ringkas hanya terdiri atas 3 ayat. Karena itu untuk membahas perikop ini saya mengambil catatan dari Injil Lukas pasal 15, 1 hingga 7. Konteks perumpamaan ini di dalam Injil Lukas adalah ketika orang Farisi dan para ahli Taurat mengeluh sebab Yesus sering dikunjungi oleh para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang sering kali dianggap sebagai sampah masyarakat. Para tokoh agama itu berkata sambil mengeluh, "Ia menerima orang berdosa dan makan bersama mereka." Di dalam pikiran para tokoh agama Yahudi itu, seharusnya Yesus jaim, menjaga image diri,
dengan tidak bergaul dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Sikap seperti ini yang sering dibuat dan dianjurkan oleh mereka yang punya kedudukan tinggi. Harus ada jarak dong, kata mereka, antara kalangan atas dan kalangan bawah. Tetapi Yesus tidak pernah pasang gengsi. Dia tidak pernah membatasi masyarakat, membagi-baginya dalam kelas-kelas sosial seperti yang sering terjadi. Catat dan perhatikanlah bahwa pada saat kelahirannya, para gembala yang mewakili kelas bawah datang untuk mencari dan menyembahnya. Begitu juga para majusi dari kelas atas tidak sungkan untuk mencari dan menyembah dia sebagai raja di atas segala raja. Bagi Yesus, semua orang itu adalah sama-sama sebagai orang berdosa yang perlu diselamatkan, sama-sama sebagai ciptaan yang dikasihi oleh Allah Sang Pencipta. Mendengar ucapan yang bernada sangat negatif, Yesus menceritakan perumpamaan tentang domba yang hilang. Katanya, "Siapakah di antara kamu yang punya 100 ekor domba, dan jika ia kehilangan 1 ekor saja, tidak pergi mencari yang hilang itu serta meninggalkan yang 99 ekor sampai ditemukannya kembali? Jika ia sudah menemukan domba yang hilang itu, ia memanggil tetangga dan teman-temannya untuk ikut bergembira, sebab domba yang hilang sudah ditemukan." Yesus mengakhiri ceritanya dengan berkata, ada sukacita di sorga karena 1 orang berdosa bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak perlu bertobat. Saudara, perumpamaan ini mengajar kita untuk menghargai setiap orang sebagai ciptaan Allah. Semua harus diperlakukan dengan sama, dihormati dan dihargai sebagai sesama kita, apapun dan bagaimanapun kondisinya. Hal ini kita perlu wujud nyatakan di dalam sikap sehari-hari. Contohnya terhadap warga gereja yang miskin dan lemah. Apakah sebagai pendeta atau romo, kita hanya memperhatikan mereka yang kaya dan punya kedudukan yang tinggi saja? Apakah terhadap kaum yang lemah, kita bersikap acuh tak acuh dan kurang peduli? Rasul Paulus sudah memberi nasihat yang sangat bagus ketika ia mengibaratkan gereja sebagai tubuh Kristus. Dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 22 dan 23, Rasul Paulus menulis begini, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Nah, yang dimaksud dengan anggota kita yang kurang terhormat dan yang tidak elok, itu adalah anggota-anggota gereja yang lemah, yang miskin, yang kurang pendidikan, yang nasibnya kurang baik, kurang begitu beruntung. Mereka justru perlu mendapat perhatian dan perlindungan lebih banyak, bahkan bantuan yang mungkin lebih besar. Semoga firman ini membukakan mata dan pengertian kita, bahwa di mata Allah semua orang itu sama kedudukannya, sebab kasih-Nya tidak pernah membeda-bedakan. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Allah, Sang Maha Pengasih dan Pemurah, Bapa dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Engkau mengajar kami untuk tidak membeda-bedakan orang, melainkan mengasihi sesama kami seperti diri sendiri. Berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk memberikan kasih terhadap semua orang dengan sama rata dan adil dan merata. Berilah kami kepekaan untuk mampu melihat kekurangan dan kelemahan dari sesama kami, agar kami dapat mengisi kekurangan mereka dengan kelebihan kami. Kami berdoa untuk mereka yang sakit dan lemah. Berilah semangat dan mujizat kesembuhan kepada anak-anak-Mu yang merindukannya. Berilah penyertaan dan kasih sayang-Mu kepada keluarga-keluarga yang sedang merawat kekasih yang sedang sakit. Kami mau berdoa untuk keluarga yang kehilangan anggota-anggotanya yang terkasih. Berilah kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara serta pemerintah kami. Berilah perlindungan kepada bangsa kami. Berkatilah pemerintah kami yang berjuang dengan susah payah untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan di seluruh negeri ini. Kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain, dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.